Ada yang memandang sebidang tanah hanya sebagai investasi. Namun ada beberapa orang yang memandang tanah sebagai lahan mencari penghidupan. Dan ada yang memandang bahwa tanah sebagai sebuah kenangan. Kadang, keserakahan akan harta mampu menyeret manusia ke dalam konsekuensi yang tidak terbayangkan. Pagi itu, Pak Sartono baru memanaskan motornya untuk berangkat ke ladang. Hari masih teramat pagi. Matahari belum terlalu tinggi. Beliau bukan orang kaya, usianya sekitar 46 tahun. Beliau hanya seorang petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil ladang dan ternaknya. Saat menurunkan motornya dari teras rumah, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Mobil itu mobil van, warnanya silver. Kemudian seorang kakek tua turun dari pintu kiri, usianya sekitar 70 tahunan. Beliau turun mendatangi Pak Sartono, lalu bertanya, "Maaf Pak, apa ini rumah Pak Sartono?" "Benar Pak, saya Sartono." "Bapak siapa?" "Saya Sasmita," kata lelaki tua itu. Kemudian lelaki tua itu memberi kode ke supirnya untuk mengambil barang bawaan di bagasi. "Ada perlu apa ya Pak?" tanya Pak Sartono. "Saya ingin bicara panjang lebar, serta minta maaf atas apa yang saya lakukan kepada panjenengan Pak Sartono." "Memangnya kita pernah ketemu Pak?" tanya Pak Sartono. Pak Sasmita cuma menggelengkan kepala. "Lalu, panjenengan kok bisa punya salah pada saya?" "Nanti saya jelaskan segamblang-gamblangnya Pak," kata Pak Sasmita. "Dan saya harus melakukan ini." "Oh ya udah, kalau gitu kita ngobrolnya di dalam aja Pak," kata Pak Sartono sembari mempersilahkan Pak Sasmita masuk. Pak Sasmita memberi kode kepada supirnya untuk membawa oleh-oleh ke dalam rumah. "Pak Sasmita, jangan repot-repot," kata Pak Sartono. "Sudahlah, anggap ini sebagai hadiah perkenalan dan permintaan maaf saya. Barang bawaan Pak Sasmita ini banyak. Supirnya aja sampai 3 kali keluar masuk rumah, membawa ke dapur, didampingi istri Pak Sartono. Kemudian Pak Sasmita manggil supirnya, "Mas Renggono, jangan lupa ambil rokok saya di mobil." "Siap Raden." "Jangan panggil saya Raden di sini." "Inggih Pak." "Bawa semuanya aja ya." Kemudian Pak Sartono dan Pak Sasmita duduk di ruang tamu. Tempatnya bersih, luas, dan tertata rapi. Mereka duduk di atas mendong. Mendong itu tikar yang terbuat dari batang enceng gondok. Pak Renggono masuk membawa satu tas plastik berisi rokok kretek. Kemudian Mas Renggono menyerahkan plastik itu ke Pak Sasmita. "Mas Renggono, nggih Pak, nanti jenengan duduk sini aja. Jenengan yang jadi saksi bahwa saya sudah minta maaf ke Pak Sartono." "Nggih siap Pak." "Begini Pak Sartono." "Sebentar Pak," potong Pak Sartono. "Panjenengan minumnya kopi apa teh?" "Ah, seadanya aja," jawab Pak Sasmita. "Bu, buatin kopi 3 gelas sama camilannya disuguhkan, nggih." "Monggo Pak Sasmita, panjenengan lanjutkan maksud dan tujuan panjenengan ke sini." "Begini Pak Sartono, sebelum saya cerita, saya ingin tanya dulu. Apa panjenengan selama beberapa bulan terakhir ini pernah menderita sakit?" "Mboten Pak, enggak. Saya tidak sakit beberapa bulan ini. Bahkan sudah setahun saya belum sakit Pak." "Kenapa Pak? Apa panjenengan pernah mendengar suara-suara aneh?" "Tidak ada Pak, paling suara tikus di plafon." Pak Sartono tersenyum kecil.
Namun Pak Sasmita ini tidak ikut tersenyum. Wajahnya malah terlihat semakin pucat. Lalu Pak Sasmita mengambil kopi yang di depannya untuk diminum. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tersenyum seolah-olah ingin menutupi ketakutannya. Sambil dia bergumam, kalau begitu memang benar. Lalu Pak Sartono yang mendengar gumamannya Pak Sasmita ini bertanya, maksud jenengan apa, Pak? Pak Sasmita memandang Pak Sartono, lalu beliau berkata, saya minta maaf sebesar-besarnya Pak Sartono. Saya harap panjenengan ikhlas memaafkan saya. Pak Sasmita meminta maaf dengan menenglangkupkan kedua tangannya seperti menyembah di depan Pak Sartono. Lalu Pak Sartono tanya, memangnya ada apa toh Pak? Saya ini bingung. Kita kenal enggak, tahu-tahu jenengan datang, minta maaf, nyembah-nyembah. Sebenarnya jenengan salah apa? Ke siapa? Lalu Pak Sasmita meneruskan ucapannya. Semoga dengan ikhlasnya panjenengan memaafkan saya. Mimpi-mimpi buruk itu tidak datang lagi, Pak. Mimpi buruk? Sebentar, Pak. Tolong dijelaskan. Apa kaitannya mimpi buruk itu dengan saya? Lalu Pak Sasmita menjelaskan. Maaf Pak Sartono, saya ini orang yang biasa dimintai bantuan untuk urusan yang tidak baik. Beberapa bulan yang lalu, ada seseorang pengusaha meminta tolong kepada saya untuk membuat panjenengan tidak betah tinggal di desa ini. Karena beliau menginginkan ladang panjenengan. Beliau ingin membeli ladang panjenengan. Saat itu Sartono baru ingat 2 tahun yang lalu ada sosialisasi pembangunan tol yang akan melewati desa ini. Beberapa tanah garapan akan terkena pembebasan lahan, termasuk tanah Pak Sartono. Lalu 4 atau 5 bulan yang lalu ada orang kota yang datang menawar tanah Pak Sartono dengan harga di atas pasaran. Tapi Pak Sartono menolaknya karena ladang itu warisan dari bapak dan kakeknya. Pak Sartono, beberapa minggu ini saya sering dihantui rasa bersalah. Setiap kali saya tidur, saya selalu bermimpi dimasukkan sebuah lubang. Saya bermimpi saya itu digotong oleh beberapa orang. Kemudian saya dimasukkan ke dalam sebuah lubang. Lubang itu sangat gelap. Saya berteriak berusaha meminta pertolongan. Tapi mereka itu seperti tidak mendengarkan saya. Mereka malah pergi menjauh dari lubang. Begitu terus tiap malam, Pak. Saya takut. Sampai saya takut untuk tidur. Lalu, 2 hari yang lalu, sewaktu saya ritual seperti biasa, saya didatangi seekor harimau putih. Harimau itu menerkam saya, menggigit leher saya, mencapik-capik seluruh badan saya dengan kuku-kukunya, Pak. Dia tidak mau melepaskan gigitannya dari leher saya, sampai saya tidak bisa bersuara. Sampai saya berteriak pun saya sendiri tidak bisa mendengarnya. Tapi anehnya, pada saat itu, seluruh warga kampung itu mendatangi rumah saya. Ada yang berjaga sampai 3 hari. Jadi mereka tahunya itu saya sedang kesurupan. Karena saya berusaha melepaskan gigitan itu. Saya memukul-mukul kepala harimau itu tapi tidak pernah bisa lepas. Tadi malam saya didatangi satu makhluk yang kemanapun saya pergi,
Dia pasti ada di hadapan saya, agak jauh. Dia berdiri, senyumnya itu menakutkan sekali. Seolah-olah dia berkata akan segera melumat saya. Saya tidak tahu wujudnya. Yang saya tahu, dia hanyalah seorang tua. Saya tidak bisa melihat wajahnya. Bahkan dia selalu mengganggu ritual saya. Sampai saya tidak pernah bisa konsentrasi lagi. Maka dari itu Pak Sartono, saya minta maaf sekali. Tolong jenengan ikhlas, jenengan ridho, maafkan saya. Pak Sartono yang menyimak cerita Pak Sasmita mulai penasaran. Lalu dia bertanya, lalu apa hubungan teror itu dengan saya, Pak? Saya tidak merasa didolimi. Tidak ada satupun keluarga saya yang mengalami sakit atau apapun. Justru itu Pak Sartono. Semua makhluk yang saya kirim, semuanya kembali kepada saya dan orang kota itu. Mereka menyerang balik kepada saya. Baiklah Pak Sasmita, walaupun saya merasa tidak terzolimi, kalau benar untuk mengakhiri teror ke panjenengan itu harus dengan minta maaf kepada saya, ya saya dengan ikhlas dan ridho memaafkan panjenengan. Syukurlah, terima kasih sekali Pak Sartono. Saya lega. Semoga mulai hari ini saya sudah terbebas dari teror-teror itu. Ya Pak, mudah-mudahan tidak ada lagi makhluk yang mengganggu panjenengan. Iya Pak Sartono, sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak akan lagi mengganggu panjenengan. Dan saya berjanji tidak akan membantu orang-orang itu merebut tanah garapan orang-orang sini. Sekalian saya mohon ikhlasnya, saya mau pamit. Nanti sore masih ada acara di rumah. Loh, kok buru-buru, Pak? Sebentar lagi makan siang loh. Kayaknya di dalam sudah disiapkan. Tidak, Pak. Saya tidak enak. Dan saya harus segera sampai ke rumah. Titip salam buat istri saja. Lalu Pak Sasmita menyelami Pak Sartono, kemudian buru-buru keluar dari rumah Pak Sartono. Karena di sudut matanya dia melihat seekor harimau putih yang sedang duduk menunggu di bagian lain ruang tamu itu. Ketika Pak Renggono berpamitan dengan Pak Sartono, beliau dengan penuh penasaran menanyakan satu hal kepada Pak Sartono. Pak Sartono, maaf, saya mau tanya, panjenengan ini sebenarnya keturunan dari terah kerajaan mana? Pak Sartono tidak menjawab. Beliau hanya tersenyum sambil mengantarkan tamunya sampai di pintu mobilnya.